kan? Saya fokus ya menjelaskan kepada orang-orang Islam. Tapi saya ini juga nggak boleh lupa dengan orang-orang Kristen juga, begitu. Tapi ternyata selama ini saya pikir-pikirkan, saya merenung, ya kan, dalam renungan saya kepada Tuhan, apakah saya juga perlu mengajar begitu kepada yang Kristen-Kristen begitu, karena saya lihat masih banyak nih orang-orang yang nggak ngerti gitu loh, sehingga saya itu kadang-kadang ya harus bagaimana ya saya mau nginikannya, masa saya mau membahas yang di sana terus sementara yang di dalam rumah nggak saya bereskan begitu, seperti itu. Ya gimana dengan statement saya ini mengenai Yesus, Tuhan Yesus punya Tuhan? Silakan. Jadi apa yang kan bro yang tahu dengan maksud apa yang dimaksud Yesus punya Tuhan. Nah simpelnya orang akan bertanya Tuhannya siapa? Bapa di sorga lah. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Bapa di sorga itu adalah Tuhannya, orang kan akan berpikir gini loh bro, Anda politeis atau gimana? Simpelnya nih, logika sederhana nih. Emang politeis itu apa? Politeis itu percaya Tuhan lebih dari satu. Percaya Tuhan lebih dari satu. Kayaknya ini yang bikin kita selama ini salah paham ini. Sama orang-orang Islam juga sama orang-orang Kristen. Saya harus menjelaskan dengan bahasa supaya kita nanti nggak debat kusir ya, Bang Malikil ya. Oke, boleh, monggo. Gini Bang Malikil. Memangnya waktu kita ngomong Tuhan ini, itu di dalam pikiran Bang Malikil itu maksud saya itu apa? Oke, mungkin kita samakan persepsi dulu. Tuhan itu, Anda setuju nggak penguasa langit dan bumi atau penguasa alam semesta? Enggak. Oke, jadi menurut Anda, kita samakan persepsi dulu ya. Kita nggak usah debat di dalam term itu ya. Boleh ya? Nah, menurut Anda Tuhan itu apa? Definisinya, pengertiannya. Tuhan itu bisa sebagai pemimpin, pemilik, yang menguasai. Kapasitas kepemilikannya, nah, dimensi kepemilikannya bisa dijelaskan. Dimensi kepemilikan maksudnya gimana? Artinya secara kuantitas, di jeda ya. Nah, secara kuantitas kalau dia pemilik, apakah Tuhan itu pemilik alam semesta atau hanya wilayah tertentu kayak gitu? Sebentar, karena ini udah mulai merah baterai saya, sebentar. Oh, oke. Sebentar ya. Gimana cara ngilangin ini ya? Sabar ya Bang Malikil ya. Saya mau ngecas dulu. Boleh. Sebentar ya, sebentar. Tadi kan saya juga dimaklumi oleh Anda ya, sabar. Baterai saya udah merah harus ini. Memaklumi itu. Sebentar. Boleh. Saya nunggu. Sabar ya. Aman, bro. Sabar. Yo. Aman. Santai aja. Iya, perangkatnya host harus dikasih makan, dicar. Ya tadi saya sudah naik, karena pas naik telepon masuk, aduh sayang, saya pengen diskusi dengan
Bro Edis ini, karena kan kawan lama juga ini. Jadi dengan fenomena-fenomena yang sudah berseliweran di TikTok, ya saya ingin tabayun lah dengan beliau tuh. Kata kawan-kawan muslim mau tabayun ini. Nanti semua yang kita bicarakan itu dibawa ke dalam Alkitab, karena Alkitab yang menjadi tolok ukur sebagai indikator dari semua itu. Siapapun, apapun argumentasinya, ya, jika terkonfirmasi, jika tervalidasi dalam Alkitab, itu yang strong. Siapapun. Saya kadang disebut onenes oleh orang-orang. Oh, malikil kau onenes. Ya wes lah. Ya, tapi saya lebih suka dengan sebutan JO, Jesus only, atau Yesus only. Ya, JO. Only-nya tentang apa? Only Tuhan, only Elohim Allah, only pencipta, only Bapa. Dia satu-satunya, dia sang pencipta itu satu-satunya. Kalau Malik. Sorry. Kedepannya bro, kalau bisa kita diskusi sharing-sharing kayak gini aja. Iya, nampaknya saya harus perlu ini kayaknya ngajarin internal kekristenan. Karena kalau nggak saya ajarin kayaknya kebobolan gawang ini saya. Mungkin diksinya diperbaiki, bukan mengajari, sharing. Iya, sebentar. Karena kalau diksinya mengajari lalu ke depannya terbukti salah, kita malu mengkoreksi itu kan. Oke. Kita sampai mana tadi? Tadi tentang kata Tuhan, soal Tuhan itu bro artikan sebagai pemimpin. Nah, nanti kapasitas kuantitas kepemimpinannya seperti apa? Parsial atau seluruh alam semesta atau gimana? Pemimpin saja, itemnya dulu. Itemnya pemimpin dulu. Gimana tuh? Nampaknya bahasa kita ini buntunya begini bro. Waktu kita bahas Tuhan ini itu belum ditentukan dulu siapa di situ gitu. Nanti definisi kata dulu, nanti kita tetapkan dia Tuhan atau bukan. Nanti kita buktikan dia Tuhan atau bukan. Oke. Jadi kalau misalnya skopnya atau ruang lingkupnya kecil itu nggak boleh disebut Tuhan ya? Iya, betul. Oke. Kalau ruang lingkupnya semesta baru bisa disebut Tuhan ya? Iya. Oke, baik. Coba bro buka dulu. Karena kalau seperti itu berarti kata-kata yang ruang lingkupnya kecil nggak boleh pakai istilah Tuhan ya. Filipi 3 ayat 19 atau? Soalnya saya bisa baca pikiran. Oke. Mau buka yang mana? Mau buka yang mana bro? Yang bro ingin kita bahas ya, jadi rujuk. Coba Filipi 3 ayat 19 tadi. Oke, saya sudah tahu. Jadi Filipi 3:19 itu bukan Tuhan, di sana Theos, bukan Kurios. Dan itu gaya bahasa metafor. Ya, metafor di dalam konteks kedagingan, sifat-sifat kedagingan. Sebenarnya kita nggak perlu ke situ, bro. Itu kalau ngomong teks, kalau kita bahas tentang Tuhan dulu tadi kita kan nggak boleh kalau ruang lingkupnya kecil nggak boleh Tuhan kan? Iya. Berarti betul, ini salah terjemahannya ya? Nah itu yang saya bilang, itu dalam teks originalnya itu Theos. Iya, kita kan membahas Theos. Emang Yesus bukan Theos? Bukan. Kita bahas Tuhan yang diartikan dari Kurios. Kayak gitu. Tapi saya Theos bahasnya. Oke.
Kalau teos itu berbicara levelnya kepemimpinan. Nah, itu teos itu kepemimpinan. Kalau Tuhan itu kepenguasaan. Itu. Contohnya begini di dalam Kisah Rasul 7 ayat 40. Ya, ini contoh ya. Orang Israel bersungut-sungut meminta kepada Tuhan untuk membuatkan bagi mereka Allah, Theos. Fungsinya adalah untuk memimpin mereka, karena pemimpin mereka Musa itu tidak turun-turun dari atas gunung. Nah, itu tuh. Nah, karena bro dengan statementnya adalah Kristus punya Tuhan, nah kan itu yang saya ingin kejar. Tapi nggak apa-apa, kita Jadi kesampingkan dulu itu. iya, padahal yang saya maksudkan seperti itu. Hmm. Mesias atau Yesus jadi punya teos, punya teos. Punya teos, Hmm. oke. Nah, jadi kepemilikan itu kan ada beberapa contoh. Contoh gini bro ya, saya memiliki tongkat dan tongkat bukan saya. Saya memiliki kasih dan kasih itu sifat saya. Saya memiliki roh dan roh itu adalah saya. Nah, konteks kata memiliki itu dari 3 analogi itu yang mana yang bro? Sebentar bro, ini masalahnya saya tuh punya masalah kendala begini. Jadi TikTok saya ini itu nggak tahu setiap jam berapa itu dia kayak ada suara-suara seperti mau di refresh. Cuman gimana cara saya ngilangin ini ya? Oke. Nggak apa-apa, di refresh saja di end live dulu, kalau mau live saya masuk. Enggak, tanpa saya harus mematikan gini, tanpa saya harus mematikan ini, gimana caranya biar saya bisa ngilangin ini ya? Itu ada di HP atau di mana ya? Saya juga gaptek bro hal itu. Di end live aja, kalau memang sudah tidak memungkinkan di end live aja nanti.